sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Mau undangannya undangan orang kaya, mau undangan orang miskin, nggak lihat jamuan juga. Mau jamuannya mewah, mau jamuan sederhana, mau air putih doang. Ini kayak sekarang nih. Tetap kita penuhi undangan dari siapapun sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan nggak ada ya. Kalau yang undang orang kaya semangat banget kita. Ya. Kadang nggak enak juga kalau orang kaya yang undang kita. Kenapa? Karena kita suka butuh orang kaya. Ya. Buat pinjam duit lah, buat urusan ini, urusan itu. Sementara orang miskin, kita berasa nggak butuh. Makanya ketika ada undangannya kita sepelein. Dia ini, ya. Kok nggak butuh sama dia? Suka kita sepelein. Apa sih paling jamuannya? Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi Muhammad ngajarin wa idza da'ahul miskinu ajabah. Ya. Ketika orang miskin ngundang beliau, beliau senantiasa memenuhi undangan tersebut. Yaqulul haqqa walau kana murad. Kemudian beliau senantiasa mengatakan kebenaran sekalipun pahit. Ya. Dan ini nggak butuh dalil bahkan. Kata Buya Maliki ini nggak butuh dalil. Kenapa? Kehadiran beliau, keberadaan beliau di jihad, wah itu nyata, sejelas matahari. Ya. Bukan lagi, berarti kan kalau udah jihad, ini kan nyawa taruhannya. Jihad itu untuk apa sih? Untuk menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebenaran, membela kebenaran. Jihad nyawa taruhannya beliau berani. Buktinya beliau hadir di beberapa peperangan. Ini menunjukkan bahwasanya beliau berani mengatakan yang hak, sepahit apapun resikonya, atau nyawa taruhannya. Nah, jihad sebagai bukti itu. Nah, kemudian wala yudmiru li ahadin gishan wala dhurran. Nah, beliau tuh nggak pernah nipu siapapun. Nggak pernah mengkhianati siapapun. Dan nggak pernah ngerugiin siapapun, nyakitin siapapun, nggak pernah. Dan ini pun nggak butuh dalil. Kenapa? Sebab beliau sendiri yang ngajarin. Kata beliau, man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang suka nipu, ya, di kalangan kami nih, suka nipu saudaranya sesama umat Islam, ya, maka dia tidak termasuk golongan kami yang suka hianatin saudaranya, nipu saudaranya, molak saudaranya. Itu gak diaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus beliau juga gak pernah ngerugiin orang, gak pernah nyakitin orang. Ini pun gak butuh dalil. Kenapa? Karena ajaran beliau seperti itu. Beliau bilang, al-muslim man salimal muslimu al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah man salimal muslimuna, yang mana orang-orang muslim lainnya selamat min lisanih dari lisannya, wa yadihi dan dari tangannya. Itu muslim sejati itu. Nah, apakah kita seorang muslim sejati? Nah, tinggal kita ukur sama hadis ini. Tinggal kita ukur. Ada nggak yang sakit hati sama lisan kita? Kalau ada yang sakit hati sama lisan kita, ya, orang nggak selamat sama gibahnya kita, orang nggak selamat sama adu domba kita, orang nggak selamat memfitnah kita, orang nggak selamat sama cacian kita, sama hinaan kita. Berarti kita bukan muslim sejati. Tuh. Ada orang lisannya mah nggak jahat, tangannya maling umpamanya ya. Iya, harta orang, ya, dirampas. Termasuk koruptor, termasuk suka main pukul sembarangan, nyakitin orang dengan tangannya, lukai hati orang dengan tangannya. Nah, kalau kita termasuk yang begitu, berburu tobat deh, berburu tobat. Kita janji kita nggak ngulangin lagi. Karena muslim sejati standarnya ini, nggak ada satupun muslim, ya, yang terlukai oleh lisan dan tangannya. Jadi semua orang mesti selamat dari lisan kita, mesti selamat daripada tangannya kita. Ini yang diajarin sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad wala yudmiru li ahadin gishan wala dhurran. Nggak ada yang pernah tertipu beliau, nggak ada yang pernah tersakiti atau dirugikan oleh beliau. Nah, kemudian
Man nadhara fi wajhi alima annahu laisa biwajhi kadzab. Siapa orang melihat wajahnya, baru melihat wajahnya doang nih, ya, baru melihat wajahnya Nabi, alima, dia bakal tahu annahu laisa biwajhi kadzab. Ini orang nih, maksudnya Nabi Muhammad, ini bukan wajah seorang pembohong. Baru melihat wajah Nabi Muhammad aja, semua orang tahu. Dan ini diakui bukan cuma sama kawan, tapi sama lawan. Abu Jahal, Abu Lahab, itu tahu nih, Nabi Muhammad ini benar. Mereka tahu Nabi Muhammad ini Nabi, utusan Allah, tahu. Cuman gengsi. Dia tahu. Dia tahu latar belakangnya. Dia tahu dari masa kecil, ini orang gak pernah bohong. Cuman karena faktor gengsi dan yang lainnya, maka mereka tolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Andai kata gak aku Nabi, dicintai oleh bangsa Quraisy, dicintai sama penduduk Mekah, digelari Al-Amin itu sebelum diangkat jadi Nabi. Jadi mandang wajah beliau saja, kita bakal tahu bahwasanya ini bukan wajah seorang pembohong. Nah, kalau bisa kita kayak begitu tuh. Ya, orang mau muamalah sama kita, berurusan sama kita nih, anggap kita mau pinjam duit sama orang. Ya, itu orang percaya cuman gara-gara lihat wajah kita. Oh, ini mah amanah ini. Ya, mau pinjam berapa? Kalau bisa kayak begitu tuh. Ya. Orang mau muamalah sama kita nih, mau kerja sama kita. Orang sedikit pun gak ada keraguan. Iya. Kenapa? Mandang wajah kita, dia udah tahu. Oh, ini wajah gak mungkin wajah bohong. Tuh. Kalau kita kan sebaliknya. Ya Allah, mau dicurigain baik kita mah. Hati kita jujur, kita dicurigain. Emang muka kita mah bukan boleh pesan kali ya. Kita terima aja dah. Nah, begitu gambaran wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian wakana sallallahu alaihi wasallam laisa bigombas wala ayyab. Ya, beliau itu bukan tukang fitnah. Beliau bukan tukang mencela. Ya. Bahkan dikatakan wakana sallallahu alaihi wasallam laisa bifadil wala ghalid wala sakhab wala fahash wala ayyab wala maddah. Beliau itu bukan sosok yang kasar. Beliau enggak kasar. Ya. Wala ghalid wala sakhab, bukan orang yang suka teriak-teriak bikin gaduh. Beliau orang tenang, santai, kalem. Wala fahash, beliau itu nggak pernah mengucapkan dari lisannya kata-kata yang kotor. Ya, wala ayyab, nggak suka nyela. Wala maddah, beliau juga bukan sosok orang yang gampang muji orang. Ya. Kalau kita kan dikit-dikit orangnya kaguman, suka gundam. Ya. Oh, melihat orang dengan kelebihan sedikit aja, bakal kita puji-puji, bakal kita sanjung-sanjung, kita ceritain keburukannya. Ya, padahal belum kenal banget kita. Ujungnya kita malu sendiri. Dulu pernah muji-muji, kagak tukang bohong. Gak itu tukang tipu. Nah, Nabi Muhammad gak begitu. Nabi Muhammad gak gampang nyanjung orang, gak gampang muji orang. Jadi ketika ada orang dipuji Nabi Muhammad, wah ini istimewa banget. Istimewa banget. Karena beliau gak kayak kita. Gak gampang gundam sama orang. Ya, gak gampang muji orang. Kemudian idza surra faka'anna wajhahu qit'atu qamar. Beliau kalau lagi senang, ya, kalau lagi girang, seolah-olah wajahnya itu seperti potongan rembulan. Artinya indah banget ya. Rembulan, ya, di bulan purnama kan indah banget tuh. Indah banget. Setiap orang pasti suka melihat bulan purnama, keindahannya. Nah, begitu keindahan wajah Nabi Muhammad SAW ketika beliau subuh. Ya. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Ka'ab bin Malik, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu ka'annahu qit'atu qamar." Beliau kalau lagi senang, kalau lagi girang, ya, terlihat wajahnya bersinar seperti, ya, potongan rembulan. Wa idza kallama an-nasa fa ka'annama yajluna min kalamihi ahla samar. Beliau kalau berbicara sama orang, fa ka'annama yajlun, seolah-olah, ya, orang-orang yang diajak ngobrol sama beliau memanen
min kalamihi, dari ucapan beliau, ahla samar, buah yang paling manis. Jadi ucapannya berbobot banget, ucapannya indah. Pokoknya kalau ngobrol sama beliau, seolah-olah semua memanen buah yang paling manis.